Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu pada mata pelajaran prakarya kali ini ya. Kita sambung pertemuan minggu lalu, yaitu minggu lalu kita sudah membahas sumber dari kerajinan bahan keras, yaitu berasal dari dua, alami dan buatan gitu ya. Kini kita belajar fungsi produk kerajinan bahan keras. Nah, ternyata bahan keras itu produk kerajinan yang memiliki dua jenis fungsi, yaitu sebagai fungsi pakai dan sebagai fungsi hias. Nah, kalau sebagai fungsi pakai adalah kerajinan yang diciptakan untuk digunakan atau dipakai bagi kepentingan kebutuhan hidup manusia. Nah, kalau kerajinan benda hias berarti kerajinan yang dipakai atau yang digunakan hanya sebagai untuk pajangan biasa saja di rumah. Ya, ini ada contohnya nih. Ini ada sebuah gelas. Gelas terbuat dari kaca gitu ya. Gelas diperuntukkan untuk minum. Ya, untuk minum. Ketika gelas diperuntukkan untuk minum, berarti gelas itu memiliki kerajinan sebagai fungsi pakai. Ya, tapi kalau seandainya gelas penuh dengan unsur-unsur ornamen di luarnya maupun di dalamnya, di dalam sini ada unsur ornamen, ada gambar-gambar tertentu di sini, berarti gelas ini berfungsi sebagai pajangan, ya, bukan sebagai benda pakai. Oke, kalau gelas ada gambar-gambarnya, berarti gelas itu tidak bisa dituang air. Ya, tidak bisa tuang air. Kenapa tidak bisa tuang air? Nanti gambar-gambarnya atau cat-catnya ini akan memuai atau bersatu dengan air sehingga airnya menjadi racun. Ya, ini berarti kerajinan sebagai benda hias kalau seandainya bergambar. Tapi kalau seandainya kosong seperti ini, polos seperti ini, berarti gelas ini adalah kerajinan sebagai benda pakai. Ya, begitu juga dengan kipas angin. Nah, kipas angin tadi jelas ya sebagai fungsi pakai karena dia hanya berguna untuk dipakai aja tanpa ada hiasan atau ornamen di dalamnya. Oke ya, jadi tadi udah jelas ya. Gelas kalau misalnya dia ada gambarnya, dia berarti fungsi hias atau benda hias. Nah, kalau gelas tidak ada gambarnya, berarti dia murni sebagai benda pakai atau kerajinan benda pakai. Ya udah dua contoh ya, ada kipas angin, ada gelas. Bisa dipahami kan ya? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Fungsi produk kerajinan setelah kita pahami fungsinya tadi sebagai fungsi pakai dan fungsi hias, kini produk kerajinan itu ternyata memiliki prinsip. Yang namanya prinsip itu berarti landasan atau dasar gitu ya. Jadi prinsip itu adalah dasar dari pembuatan sebuah kerajinan bahan keras gitu ya. Dasar-dasar kerajinan itu atau prinsipnya itu ada 3. Satu, keunikan bahan kerajinan. Apa itu keunikan bahan kerajinan? Nah, keunikan bahan kerajinan itu maksudnya ketika kita akan membuat sebuah kerajinan, kita bisa menentukan dulu asal dari kerajinan itu. Ya, misalnya kerajinan itu yang akan kita buat berdasarkan dari alam, atau kerajinan yang kita buat berdasarkan dari buatan, atau misalnya kerajinan yang akan kita buat kita ambil dari limbah gitu ya. Limbah itu kan ada 2 jenis juga tuh, limbah organik sama limbah anorganik gitu ya. Jadi kalau kita bikin kerajinan itu pertama kali kita harus menentukan bahannya dulu. Ya, dari alami atau buatan atau bisa jadi kita perolehnya dari limbah organik ataupun limbah anorganik. Lalu yang kedua adalah keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Jadi ketika kita akan membuat produk kerajinan itu, kita harus menentukan tuh pesan-pesan yang terkandung di dalam produk kerajinan tersebut. Kayak pesan-pesannya apa gitu misalnya. Nah, di dalam buku kalian pesan-pesannya itu ternyata ada 4. Dalam membuat karya kerajinan itu memiliki 4 pesan yang terkandung. Contoh, 1 adalah produk kerajinan dengan nilai fungsional. Maksudnya apa tuh? Ketika kita akan membuat produk, berarti kita tahu fungsinya. Balik lagi tadi ke gelas. Oke, slide berikutnya adalah keragaman muatan nilai pada produk. Maksudnya adalah ketika kita akan membuat produk itu, kita ingin menyisipkan nilai-nilai apa yang terkandung dalam produk gitu ya. Pertama,
produk itu harus memiliki nilai fungsional. Misalnya ketika kita akan membuat produk itu, kita mengetahui itu fungsinya untuk digunakan apa. Ya, kayak tadi gelas sama kipas angin kan kita udah tahu tuh fungsinya. Gelas itu untuk minum, maka gambarnya tidak perlu banyak gitu ya. Nah, terus kalau misalnya gelasnya difungsikan sebagai fungsi hias, maka ornamennya atau gambarnya boleh banyak. Ya, yang kedua yaitu produk dengan nilai informatif. Itu maksudnya apa tuh? Informatif itu maksudnya ketika kita akan membuat sebuah produk, produknya itu berisikan informasi-informasi ya mengenai sesuatu. Nah, pernah ngelihat nggak ada pin kir? Pin kir itu kan suka bikin pin tuh. Nah, pin itu dipakai sama mereka kan di kaosnya. Nah, itu menandakan bahwasanya mereka itu adalah anggota KIR ya. Atau misalnya anak-anak paskib yang suka pakai peneng tuh bendera. Benderanya kan warnanya ada yang kuning, ada yang apalagi gitu ya warnanya. Nah, itu menandakan bahwasanya tingkatan mereka di Paskibra. Itu namanya produk dengan nilai informatif. Ada dua ya, fungsional sama informatif. Lalu yang ketiga adalah ketika kita akan membuat produk, kita menentukan dulu atau kita mengetahui apakah produk itu memiliki nilai simbolik. Simbolik itu artinya produk yang kita buat mengandung simbol-simbol tertentu. Ini contohnya ada pada kalung nih ya, kalung salib gitu ya. Nah, orang-orang Nasrani biasanya menggunakan fungsi simbolik itu contohnya adalah kayak kalung yang dipakai kaum Nasrani ya. Kaum Nasrani itu kan biasanya dia memakai kalung salib itu untuk menandakan bahwasanya dia itu Kristen. Nah, itu adalah simbolik gitu ya. Atau kamu pernah pakai lambang-lambang emoticon gitu ya. Nah, itu berarti adalah produk dengan nilai simbolik gitu ya. Nah, yang terakhir produk dengan nilai prestise. Apa tuh prestise? Prestise itu adalah nilai kemewahan atau kewibawaan. Ketika seseorang ingin memakai sebuah barang gitu ya atau sebuah produk, nah dia itu memiliki nilai kebanggaan gitu ya, kesenangan tersendiri, itu namanya prestise. Jadi orang-orang yang memakai pakaian itu dia itu merasa dirinya itu pede. Gitu ya, orang yang memakai jam-jam tertentu misalnya jamnya Swatch misalnya, mereknya Guess misalnya gitu kan, jam-jam yang mahal lah, yang branded. Nah, itu dia Rolex gitu ya. Dia itu berarti memiliki kewibawaan gitu ya. Dia memiliki kemewahan gitu. Jadi dia pede pakai itu. Atau mereka pakai tas-tas dari kulit gitu ya. Terus mereka itu memiliki gantungan kunci dari kulit dan lain sebagainya, itu berarti nilai prestise ya, ngerti ya insya Allah ya. Jadi prinsip kerajinan bahan keras itu ada 3. Keunikan bahan kerajinan, keragaman muatan nilai gitu ya. Nah, keragaman muatan nilai itu ada 4 gitu ya. Nilai fungsional, nilai informatif, nilai simbolik, dan nilai prestise. Oke, dilihat ya. Ini ada contoh-contoh jenis-jenis kerajinan ya. Jenis-jenis kerajinan ini adalah berbagai macam kerajinan yang memiliki muatan nilai yang terkandung di dalamnya. Kita lihat yang ini ya. Ini adalah gambar piring. Piring ini kita gunakan untuk makan. Berarti produk ini memiliki nilai fungsional, yaitu untuk makan. Ya, kita lihat keranjang ini. Keranjang ini adalah produk kerajinan yang memiliki muatan fungsional, yaitu digunakan untuk menaruh baju-baju yang belum dicuci ataupun baju-baju yang akan digosok gitu ya. Ini di sini. Ya, nah, terus yang sebelah sini ini adalah produk kerajinan yang memiliki muatan nilai informatif gitu ya. Informatif maksudnya apa tuh? Pin-pin ini kalau kita lihat dibuat orang itu biasanya sesuai dengan momen tertentu. Biasanya pin ini dibuat sama orang itu untuk momen pas lagi acara Piala Dunia misalnya. Ini kan ada pin Juventus gitu ya. Ada pin Manchester United dan lain-lain. Ini adalah pin untuk Piala Dunia, bahwasanya pada saat itu sedang berlangsung Piala Dunia. Jadi ini mengandung nilai informatif. Lalu yang di bawah ya,
produk ini kalau kita lihat biasanya dipasang di depan pintu rumah orang nih, ya. Nah ini ketika dipasang di pintu rumah orang kan nggak mungkin itu orang Kristen atau Nasrani memasang ini. Berarti ketika dipasang seperti ini, kerajinan seperti ini berarti membuktikan bahwa orang ada di dalamnya adalah orang Islam atau Muslim. Ya ini berarti produk ini memiliki nilai muatan simbolik. Ya ini simbol umat Islam dengan tulisan Assalamualaikum. Ya, nah ini tadi yang prestise yang terakhir nih. Prestise itu nilai kebanggaan atau kemewahan. Oke, sekarang prinsip kerajinan bahan keras yang ketiga, gitu ya. Prinsip kerajinan bahan keras yang ketiga yaitu 1, faktor teknis, 2, ekonomis, 3, ergonomis, 4, sains dan teknologi, 5, estetika, 6, faktor kondisi lingkungan. Oke ya, ini prinsip terakhir nih Nak, yang akan kita gunakan ketika kita akan membuat produk, gitu ya. Setelah tadi keunikan bahan baku, kedua keberagaman muatan nilai, yang terakhir adalah aspek rancangan produk. Nah, ketika kalian akan membuat produk, maka kalian harus memperhatikan ke-6 faktor ini. Oke, nanti kan ada tugas kelompok tuh, atau tugas individu, kalian suruh merancang produk. Nah, kalian tentukan faktor-faktor ini dulu, gitu ya. Kita bahas satu-satu ya. Faktor teknis, berarti faktor teknis itu berarti adalah bagaimana kalian membuat sebuah produk itu. Ya, bisa kalian gunakan dengan cara manual, gitu ya, ataupun membuat produk dengan secara mesin, gitu ya, teknis itu. Ekonomis berarti mempertimbangkan semua biaya yang akan kalian keluarkan untuk membuat sebuah produk. Nah, ergonomis ini berarti produk yang kalian akan bikin itu nyaman nggak sama orang, aman nggak sama orang ketika digunain, atau ketika orang menggunakan itu selamat nggak gitu ya, tidak cedera ataupun jatuh, itu namanya faktor ergonomis. Lalu faktor sains dan teknologi berarti ketika kalian akan membuat produk itu kalian tentuin dulu teknologi apa yang akan dipakai gitu ya. Lalu estetika itu adalah nilai keindahan. Ketika akan membuat sebuah produk itu kalian tentukan nilai keindahannya, indah atau tidak gitu ya. Nah, yang terakhir adalah faktor kondisi lingkungan. Nah, kalian ketika akan membuat produk itu kalian tentukan juga di mana kalian akan memasarkan produk itu. Oke, jadi tadi prinsip kerajinan bahan keras ada 3. 1 adalah menentukan keunikan bahan baku yang akan digunakan. Berarti kalian nanti akan memilih tuh bahan baku kalian yang akan kalian gunakan berasal dari mana. Murni dari alami atau buatan, ataupun kalian mengambil dari limbah-limbah. Ya, yang kedua, ketika kalian akan membuat sebuah rancangan produk atau membuat produk, kalian tentukan dulu muatan nilai yang terkandung di dalamnya. Ya, tadi itu ada muatan nilai fungsional, simbolik, informatif, dan prestise. Itu kalian tentukan dulu muatan yang akan terkandung di dalam pembuatan produk itu. Nah, yang terakhir adalah ketika kalian akan merancang produk, tentunya kalian harus mempersiapkan ke-6 dari aspek rancangan produk ini. Kalian tentukan dulu teknik pembuatannya. Ya, kalian tentukan dulu berapa jumlah biaya yang dibutuhkan. Nah, kalian menentukan juga apakah produk yang kalian telah buat itu aman atau nyaman orang menggunakannya atau tidak. Nah, teknologi apa yang kalian pakai? Misalnya kalau kalian membuat pulpen, misalkan pulpen itu ada 2 jenis tuh, ada pulpen cetak tek, ada pulpen yang dibuka tutupnya, nah itu namanya teknologi yang digunakan. Nah, kalian mau seperti apa misalnya? Ya, teknologinya mau kalian gunting, potong, lipat, dan lain sebagainya, itu namanya faktor teknologinya. Ya. Nah, faktor estetika yaitu keindahan. Nah, ketika kalian sudah membuat produk, kalian lihat indah apa enggak, bagus apa enggak. Kalau tidak bagus, ulangi. Gitu ya. Nah, yang keenam, yang terakhir adalah ketika kalian membuat sebuah produk, kalian tentukan di mana produk itu akan kalian pasarkan. Ya, demikian pembelajaran kita pada minggu ini. Semoga apa yang sudah kita bahas ini kalian mengerti. Ketika kalian tidak mengerti bisa kalian ulangi lagi gitu ya. Nanti di Google Classroom kalian akan Ibu berikan tugasnya gitu ya, akan Ibu kasih lihat tugasnya dan kalian tolong kerjakan. Demikianlah pembelajaran kita pada minggu ini. Kita akhiri dengan baca hamdalah.